Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PNS, Pegawai Negeri Somai. Sore ini suasana di Kebon Jeruk, langitnya itu mendung, langit mendung Kuto Ngawi ya, salah, langit mendung Kuto Kebon Jeruk. Ini masih gerimis-gerimis mengundang gitu guys. Hujan rintik-rintik, suasananya adem, seger, pokoknya wis koyo ning hidup di kampung gitu. Nah sore ini saya lagi ngapain sih gitu ya. Saya tadi habis makan bareng sama Bunda. Alhamdulillah Bunda tadi ngomong begini nih guys. Ya mas, jam-jam segini biasanya aku dulu makan sama teman-temanku di kantor gitu. Nih siapa sangka sekarang bisa makan berdua sama suamiku, hanya lesehan di depan depan pintu gitu ya, kita makan berdua. Kayaknya itu hal yang saya rasa sepele tapi maknanya dalam guys. Bagi teman-teman yang masih bekerja gitu ya di kantor, atau apa yang suami berbeda kantor atau bagaimana gitu ya, itu jadi satu hal yang sangat berharga loh guys. Dan hal-hal seperti ini itu ternyata tidak mudah dilakukan pada saat memang aktivitasnya berbeda tentunya ya. Tapi rasa syukur luar biasa. Hal itu saat ini istriku baru sadar, ternyata bisa ya. Yang dulu kayaknya untuk resign itu luar biasa susah. Jadi teman-teman, resign itu tidak sekedar keluar kerja, tapi untuk membangun hubungan, untuk membangun kebersamaan suami istri, anak, gitu ya. Jadi hubungan suami istri itu tidak hanya cukup di kasur dan di dapur gitu ya, tetapi supaya kita saling bersinergi, apalagi bisa menyamakan visi dan misi. Tentu memang yang saya alamin, saya dan Bunda ini memiliki perbedaan dari cara pandang, dari pola pikir gitu. Tetapi ya itu harus diakui gitu. Tetapi kita kan dalam suatu gerbong yang harus bisa seia sekata gitu, saling memahami, saling mengerti gitu. Kalau memang baik, ya yuk kita bergerak. Tapi kalau memang buruk, kita perbaiki. Dan untuk memahami seperti ini perlu yang namanya wisdom, kebijakan gitu ya. Jadi tidak mudah. Perlu waktu, perlu pemahaman, perlu proses. Dan awal-awal saya menikah sama Bunda ya kadang suka berantem, kadang suka bla 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 gitu ya. Pokoknya nggak seindah yang di layar kaca lah gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu, proses belajar, proses bergerak, dan terus kami bertumbuh bersama. Semoga hal sedikit seperti ini bisa jadi inspirasi teman-teman bahwasanya makan bareng istri aja itu mempunyai makna luar biasa yang membuat happy di hati, happy di jiwa. Makan tidak harus di mana ya, misalkan tempat-tempat yang mewah gitu. Kita beli sekarang online. Tadi si Bunda order Hokben dan kita makan bareng di rumah. Ini ada Mas Wahyu lagi isi air. Enggak Mas, saya lagi bikin video. Jadi nah ini Mas Wahyu, nanti bisa dilihat di YouTube kita. Mas Wahyu lagi refill air ya Mas. Beliau jadi entrepreneur juga. Semenjak kapan Mas usaha sendiri Mas? Tahun 2008. 2008. Sebelumnya ngapain Mas? Kerja. Air juga. Oh, dikerja di orang. Iya. Nganter-nganter punya orang atau gimana? Nganter punya orang. Wah, jadi gara-gara ngantar sekarang bisa buka sendiri. Itulah pelajaran dari Mas Wahyu. Nah, ini juga pelajaran nih. Ternyata beliau itu belajarnya dari apa ya? Jadi pesuruh orang gitu ya, Mas. Ya orang terbalik. Jadi pegawai orang, air sekarang jadi memiliki usaha isi ulang sendiri. Alhamdulillah ya. Semua itu butuh proses. Pokoknya bergerak wae, berjuang wae. Sak pole, sak mampune, tapi tetap jangan melanggar syariat. Yang saya maksud syariat itu begini. Sunatullahnya kita ini kalau siang ini kan untuk menjemput rezeki, betul ya?
Ya waktunya istirahat, waktunya ibadah gitu. Kadang saya dulu berpikirnya begini, kalau bisa 24 jam tuh saya bekerja dan bisa menghasilkan uang. Sebenarnya ada bagus enggaknya sih ya, tetapi secara syariat memang nggak tepat. Karena apa? Allah menciptakan malam itu kan untuk istirahat buat kita, betul nggak? Tetapi di dunia modern seperti saat ini, kita itu nggak harus bekerja, tetapi investasi kita, misalkan ya, kita buka warung di negara lain, kita punya bisnis di Amerika sana gitu misalkan. Nah itu kan bekerja juga 24 jam, tetapi pemahamannya tentu berbeda, bahwasanya kita itu tidak harus kerja habis-habisan, mati-matian gitu loh. Itu yang saya coba cerna, saya pahamin, dan saya merubah pola pikir saya bahwa bisnis itu harus habis-habisan ngabisin, menguras tenaga gitu ya, yang fullan day gitu. Saya dulu ya sudah, saya paham saya pokoknya kerja itu yang penting rajin, bergerak aja, wis pokoknya manut perintah ngatasan gitu. Nggak peduli atasan bener salah, ya pokoknya disuruh melok gitu. Sebenarnya di sini ada hal yang positifnya juga, ketawaduan segala macam. Cuman waktu itu saya tuh terlalu nggih bos gitu. Dan yang parah apa? Saya itu dulu jadi sekretaris rektorat Bina Nusantara University, salah satu krunya di situ gitu. Saya orang yang baru masuk area kantor, apalagi di bawah pembesarnya langsung, di bawah waktu itu rektor langsung, dan saya masih memiliki rasa ketakut gitu ya ke orang, minder. Belum takut ini kalau pada tempatnya sih bagus, tapi saya takutnya pada hal yang nggak tepat. Ketemu orang tuh takut, terlalu Jawa wong deso banget kan gitu kan. Nggih monggo wis pokoknya ini. Nah, pada yang jadi problem pada saat saya disuruh dikasih tahu informasi, saya apapun dikatakan bos itu yes bos. Dan problemnya adalah pada saat saya mau eksekusi di lapangan, saya nggak ngerti tadi disuruh bos ngapain ya. Saya tadi bagaimana ya? Kok saya nggak ngerti, terus piye? Lah yang terjadi apa? Saya judek bin stres. Di sini problemnya kan, bahwa bos itu tidak harus diyeskan. Pada saat kita anak buah, tapi kita tidak harus selalu meyeskan apa kata-kata bos. Karena bos itu juga manusia, bro. Bos itu maunya seperti ini, tapi jalan di bawahnya secara detail kan nggak paham. Nah, kita perlu menjelaskan, perlu memberikan argumentasi pada saat bos kita nggak betul. Dan pada saat kita pada saat kita nggak ngerti, ya bertanya. Saya terlalu Jawa, terlalu deso zaman dulu itu. Saya kan datang dari kampung, biar bagaimanapun saya hidup di kampung itu sampai SMP, guys. Jadi kehidupan di kampung terbawa sampai kehidupan di Jakarta. Akhirnya saya tidak bisa menempatkan penghormatan itu di tempat yang tepat, dimanapun saya menghormati orang gitu. Tapi pada saat saya harus bertanya, saya nggak bertanya, saya nggak berani, nggak punya nyali. Yang penting ngoten. Nah, ini nggak pas. Bagi teman-teman, kesalahan saya ini jangan ditiru. Jadi teman-teman apapun teman-teman semua gitu ya, mau backgroundnya, mau usianya, kalau melihat kebenaran sampaikan gitu. Tapi dengan cara-cara, dengan akhlakul karimah. Siapapun dia, nggak peduli presiden, nggak perlu jenderal, nggak usah takut. Tentu dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang kita kan gini, karena kita di depan jenderal kita apa aja yang mestinya tadi problem, mestinya hal yang perlu kita sampaikan nggak tersampaikan, jadi terlihatnya smooth aja, tapi di belakang berantakan. Nah, pada saat misalkan saya punya pasukan tempur ya, atau staff gitu, kalau staff saya cuma iya pak, ini bagus lanjut, tapi pada saat saya nggak ada, berantakan, nah kan kacau. Yang rugi siapa? Saya kan. Maka saya mendidik teman-teman saya di staff saya di Wondes gitu ya, saya ajak mereka belajar. Bahkan staff saya di Wondes ini berbagai macam edukasinya. Pertama, saya dulu memiliki staff itu nggak bisa baca tulis, guys. Waduh, saya pening juga. Bayangkan ada Gojek, ada stok opnam barang, beliau nggak ngerti baca tulis. Tapi dia ini punya satu kelebihan, jujur luar biasa. Sampai 1 rupiah pun
somai 1 biji pun itu catatannya bisa, dia ngerti, paham, maksudnya dilaporin gitu loh. Nah, setiap kekurangan orang itu ada kelebihan, tapi di kekurangan tadi saya juga memikirkan gimana ya solusinya. Akhirnya dia tuh kan paham angka, ya udah baik kode gitu. Nah, saya coba drive bagaimana dia harus belajar. Saya juga harus ngalah, harus turun gini. Terus ada juga pasukan saya ini yang lulusan SMP, tentu pola pikirnya masih jauh dong dari saya atau dengan teman-teman staff lain yang kuliah gitu kan. Ada 2 staff saya ini semua jadi kuliah saat ini, dan 1 lulusan SMP yang dulunya termasuk anak-anak nakal gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah baik ya. Saya melihat juga gitu, saya coba ingetin, saya coba provokatorin untuk hal-hal kebaikan, walaupun saya juga banyak kekurangan. Saya belajar ke mereka. Bahkan yang staff saya yang lulus SMP ini guys, dia tuh juga punya kelebihan. Dia tuh tadinya kan kerja di kolam renang sebagai cleaning service. Ya di balik cleaning service-nya akhirnya karena sering di kolam renang, akhirnya dia belajar renang dan bisa mengajar renang, tuh kan. Di setiap orang tuh ada potensi. Bahkan saya waktu terakhir itu kan sempat les sekilas dan ketemu dia, kita diajarin, Pak gini loh Pak renang caranya, nggak usah takut gitu. Ngambang, pasti ngambang, udah nggak usah takut, ayo ke tengah aja, ikut ya. Dia bisa motivasi saya untuk belajar. Dari dia akhirnya saya sadar bahwa yang penting tuh apa sih, renang biar nggak tenggelam gitu ya, tenang dan nafasnya bener. Ingat, kalau di dalam air itu jangan menghirup udara tetapi justru membuang ke atas, ke dalam. Nah, dari hal seperti ini saya dapat pelajaran. Yang tadinya saya ngeliat, kalau dilihat dia hanya anak SMP aja nggak lulus karena bandelnya kabur, tapi dia ternyata punya kelebihan. Nah, sebagai seorang leader tentu diperlukan kemampuan untuk melihat potensi di mana di anak buah kita dan gaspol di situ. Maksimalkan, maksudnya pertumbuhkan, maksimalkan, dorong potensi-potensi yang ada gitu ya. Ada lagi yang orangnya ramah, ada juga orangnya teliti. Nah, penempatan yang tepat ini akan jadi senjata tempur untuk memajukan usaha kita. Jujur saya sendiri masih banyak salah, dan teman-teman kayak tadi kejadiannya bahwa saya salah itu selalu yes bos, no, jangan lakukan itu. Jadilah belajar berargumentasi. Kita harus belajar orang bure ya, tegas siapapun. Kalau emang katakan apa adanya, ini kan sebenarnya jujur gitu ya. Ini konsep jujur, bahwa kadang-kadang hal seperti ini kita ada segan gitu ya ke pimpinan, tapi segan yang salah kalau kita ngomong yes padahal sebenarnya di belakang berbeda gitu. Dan saya paling dari dulu tuh saya merasa sangat nggak nyaman. Salah satunya adalah kalau juga mencari pembenaran, mencari perhatian bos, atau bahasa itunya carmuk gitu loh ya. Karena sebenarnya jujurnya itu bos itu juga menurut aku, kalau saya sekarang udah jadi pemimpin gitu ya di Wondes gitu, saya juga nggak nyaman loh ngeliat pasukan saya yang kelihatan misalnya ada yang kayak gitu ya. Saya lebih happy itu mereka ya apa adanya aja gitu. Dan akan saya appreciate apa yang mereka lakukan, dan saya akan motivasi. Bahkan saya juga sekarang belajar caranya menegur guys. Kadang itu nggak mudah loh kita menegur tim kita yang nggak bener gitu. Kadang ada rasa nggak enak, nggak nyaman gitu, tapi memang nggak mau. Kita harus berani mengapresiasi pada saat pasukan kita bagus gitu ya, bener, termotivasi, mengeluarkan segala potensinya. Tetapi juga kita harus berani menegur pada saat mereka gak tepat. Supaya apa? Supaya gerbong kita itu berjalannya smooth, bahkan perlu terus bertumbuh ke atas, sukses bareng-bareng lah kalau bahasa aku gitu. Jadi bisnis itu, wirausaha itu, entrepreneur itu, berdagang itu bagi saya adalah proses pembelajaran unlimited. Bagi teman-teman, terima kasih. Ini kayaknya udah ngoceh-ngoceh ngalor ngidul terlalu panjang. Siapa tahu nanti di next video saya ya belajar lagi untuk ngomong seperti ini. Saya bikin video ini sebenarnya untuk proses pembelajaran untuk berbicara di depan kamera. Nah, yang saya pakai sore ini kamera handphone yang
saya beli sebelumnya ya guys. Jadi alhamdulillah saya punya mic ini Saramonic. Pelan-pelan, saya nggak punya budget tadinya, tapi ya pelan-pelan tuh. Tiba-tiba ke Allah kabulkan, bisa beli Saramonic, bisa beli HP yang 4K, terus bisa standing ini. Kemarin juga beli gimbal walaupun gimbalnya rusak. Terus ada dimampukan juga beli apa ya? Ini apa nih? Kingspan itu untuk chargernya, baterainya GoPro ya. Si bunda beli GoPro gitu ya. Semoga ini semua alat-alat ini bisa mensupport keseharian kami di Wondes dan juga bisa menebar manfaat ke sesama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.